4 3 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, oh itu kan dia seorang perempuan yang mu'alaf dan dia main TikTok ya. Di TikTok dia pengen jadi orang terkenal teman-teman sekalian ya. Jadi berusaha untuk memelintir ayat-ayat Alkitab, membahas tentang Alkitab, memberikan tafsiran ngawurnya. Oleh karenanya mari kita untuk meluruskannya kembali supaya orang tidak punya perspektif bahwa ternyata ayat-ayat Alkitab itu kontradiksi, ayat-ayat Alkitab itu tidak benar gitu ya. Orang Kristen ini degil ya, sudah dikasih tahu Yesus itu bukan Tuhan, tapi mereka tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah teman-teman sekalian, supaya kita paham secara bersama, nanti kita akan berkomentar. Untuk itu mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. 4 3 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, oh itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi tetap nggak mau mengakui gitu loh, bahwa memang kita kasih ayat dari Bible mereka. Kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri. Oke teman-teman sekalian, satu hal yang menarik dari kalimat terakhir bahwasanya dia berusaha ya, atau mereka ya berusaha untuk menyadarkan orang-orang Kristen dengan menggunakan ayat-ayat Bible sendiri katanya. Mereka bukan menjelekkan, bukan nafsir sembarangan, tetapi mereka hanya menyampaikan kebenaran ya dengan menggunakan ayat Alkitab. Ini ngaco benar teman-teman sekalian. Ini rata-rata para mu'alaf ini merasa paling hebat, paling paham, bahkan mereka paling sakti ya di dalam kekristenan sebelumnya. Ini saya heran juga teman-teman sekalian. Ya, justru mereka yang kepo, mereka yang justru itu kepanikan ya, kepanasan, dan juga mereka justru sibuk ya mengurus keimanan daripada kekristenan. Bukannya belajar tentang kitab sucinya, malahan belajar tentang Alkitab. Ya, aneh sekali teman-teman sekalian. Aneh tetapi nyata ya. Jadi teman-teman kita langsung saja berkomentar ya. Tadi dia mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang berkata bahwasanya jangan menyebut Allah di bumi ini karena hanya satu Allahmu, yaitu yang ada di sorga. Dan itu pun belepotan juga ya. Itu pun tidak sesuai dengan ayat itu yang dikutipnya dalam Matius pasalnya yang ke 23 ayat 9 yang dikutipnya tadi teman-teman sekalian. Ayatnya pun tidak berbeda, kalimatnya pun tidak berbeda, tapi sok pintar, sok pandai, sok tahu tentang kebenaran Alkitab gitu ya. Jadi Anda berpikir ketika Anda mengutip ayat Alkitab, Anda bukan menista agama kami ya. Justru Anda menistakan agama kami loh. Alkitab bukan pegangan saudara, bukan kitab suci saudara gitu. Boleh Anda baca, tapi jangan menafsirkan semaunya Anda sesuai dengan iman daripada Islam, perspektif secara Islam. Tak bisa ya. Kekristenan harus ditafsirkan oleh orang-orang Kristen sendiri, karena itu kitab suci kami. Jadi mu'alaf itu alangkah lebih baiknya jika Anda belajar baik-baik Al-Quran. Jangan berbicara tentang Alkitab gitu ya. Belajar baik-baik dulu Al-Qurannya, baru bicara Alkitab. Kalau Anda belajar Alkitab dengan baik, tentu saja Anda tidak tinggalkan Yesus. Anda tidak akan keluar dari kekristenan. Tapi justru karena Anda tidak paham tentang kekristenan ini, itu sebabnya Anda meninggalkan Yesus, masuk ke agama Islam. Nah, jika agama Islam yang benar menurut Anda, silakan. Kami sama sekali tidak mau urus dengan Anda.
Kami tidak punya urusan dengan Anda. Anda mau tinggalkan kekristenan, Anda mau masuk Islam, itu pilihan Anda, ya. Itu hak asasi manusia. Itu tidak ada yang melarang Anda ketika Anda mau tinggalkan kekristenan masuk ke agama Islam. Tapi jika Anda berurusan dengan ayat-ayat Bible, itu tentu saja kami akan ikut campur. Kami harus meluruskan Anda. Ya. Jadi jangan sesukanya saja dong, ya. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau seandainya saya membaca Al-Quran, menafsirkan sembarangan ayat-ayat Al-Quran, apa yang Anda lakukan? Tentu saja Anda akan marah. Tentu saja kumpulan-kumpulanmu, ya, saudara-saudaramu yang beragama Islam tentu saja akan keberatan. Bahkan bisa saya dilaporkan ke polisi dan saya bisa dipenjarakan, ya. Nah, sekarang Anda membacakan Alkitab, menafsirkan sembarangan semaunya Anda, memberikan makna yang bukan makna, bahkan membacanya saja sudah salah-salah, tapi sok tahu, sok mengajari tentang Alkitab kepada orang-orang Kristen, menyadarkan kami bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Nah, teman-teman sekalian, biasa ya dengan para mu'alaf ini, memang model mereka seperti itu, karena rata-rata kalau saya duga ya, saya tidak nuduh, tapi saya menduga bahwa mereka ini sebenarnya disetting ya dibayar oleh ustadz-ustadz, ya. Mereka sudah diatur, makanya kalimat mereka pun itu kadang-kadang tidak sesuai, ya, tidak sama sekali, ya, tidak berdasarkan tentang Alkitab apa yang mereka ceritakan, ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat Matius pasal 23 ayat 9 yang dia kutip dan dia tafsir dan dia ajarkan kita, ya. Dia mengajarkan para pendeta ini, ya. Oke, kita lihat Matius 23 ayat 9. Firman Tuhan katakan demikian. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Oke, sekali lagi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas ini, saya mau sampaikan. Dengan tadi yang dibahasnya itu, dia baca, dia katakan bahwa dan janganlah kamu menyebut siapapun Allah, katanya. Ada Allah katanya di situ. Tidak ada Allah di dalam Alkitab, ya. Tidak ada. Jangan ngarang-ngarang Anda. Di sini disebutkan Bapa, gitu. Bapa bukan Allah. Jadi Anda salah untuk membacanya. Boro-boro Anda mau mengajarin kami. Baca Alkitab saja belepotan Anda. Ini adalah 10 bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat-ayat Alkitab merupakan bukti keilahian Yesus atau bukti bahwa Yesus adalah Tuhan muncul dari berbagai kitab di dalam Perjanjian Baru, bukan hanya dari satu atau dua kitab saja. Dan bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan tersebut berasal dari ajaran banyak rasul penulis Alkitab, bukan hanya dari satu rasul saja. Misalnya Rasul Paulus yang sering didakwa oleh banyak orang telah membelokkan ajaran Yesus tentang penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan kepada Yesus. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan yang ilahi. Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa atau hanya seorang nabi atau utusan Allah, tapi Yesus adalah Tuhan sendiri yang berinkarnasi datang ke bumi sebagai manusia. Karena Yesus adalah Tuhan yang ilahi, maka Yesus dapat bahkan harus disembah oleh orang percaya. Yesus adalah salah satu pribadi Allah dari Allah Tritunggal selain Allah Bapa dan Roh Kudus. Allah Tritunggal adalah pusat penyembahan orang percaya. Keilahian Yesus, yakni bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah suatu doktrin atau ajaran yang sangat penting dalam iman Kristen. Itulah doktrin utama Kristen yang membedakannya dengan agama-agama lain atau kepercayaan lainnya. Bahkan Yesus adalah Tuhan, bukan ajaran manusia yang diciptakan oleh para rasul atau gereja mula-mula. Keilahian Yesus adalah ajaran Alkitab sendiri. Sejatinya ajaran tentang keilahian Yesus sudah muncul bahkan di dalam Perjanjian Lama sekalipun, walau baru pada zaman Perjanjian Baru hal itu menjadi semakin jelas. Melalui konsep Mesias di Perjanjian Lama, kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai Mesias dalam Perjanjian Lama adalah yang ilahi, bukan manusia biasa, sedangkan Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias. Oke, dalam pembahasan ini 10 bukti dari Alkitab Perjanjian Baru yang mengajarkan keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang terdiri dari banyak ayat Alkitab. Semua ayat Alkitab disajikan di sini menyebut keilahian Yesus secara eksplisit atau
mensejajarkan Yesus dengan Allah Bapa. Sebab Allah tidak pernah disebut secara sejajar seperti itu dengan makhluk lain, misalnya dengan malaikat-malaikat dan manusia. Lalu ayat-ayat mana sajakah dalam Alkitab? Berikut daftarnya, sedikit ulasan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, keilahian Yesus dalam Injil Matius. Matius 3 ayat 1-3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini adalah salah satu bukti di dalam Alkitab mencatat keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat ini adalah kisah tentang tampilnya Yohanes Pembaptis sebelum Yesus tampil dalam pelayanannya. Matius mencatat bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis sebelum pelayanan Yesus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama. Dalam nubuatan Yesaya mengatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan atau Yehova Yahweh. Dari Injil Matius kita tahu bahwa suara tersebut adalah suara Yohanes Pembaptis dan bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus yang untuknya Yohanes berseru-seru adalah Tuhan. Mempersiapkan jalan yang dimaksud tentu bukan secara harafiah tapi secara kiasan. Maksudnya adalah mempersiapkan hati manusia menyambut Tuhan Yesus lewat pertobatan, sebagaimana tampak dari pelayanan Yohanes Pembaptis yang mengajak orang Israel untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Keilahian Yesus dalam Injil Lukas. Yang kedua, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat-ayat ini adalah ayat yang satu bukti utama di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang mencatat keilahian Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sejak lahirnya sudah disebut sebagai anak Allah, artinya yang ilahi. Salah satu bukti keilahian Yesus menurut ayat ini adalah bahwa ia lahir sebagai manusia lewat kuasa Roh Kudus, bukan lewat hubungan biologis manusia. Tidak ada manusia yang lahir dari campur tangan langsung Roh Kudus seperti halnya Yesus. Semua manusia pasti lahir melalui hubungan jasmani orang tua mereka. Tetapi Yesus lahir secara ajaib, berbeda dari semua manusia. Yang ketiga, keilahian Yesus dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Ini adalah ayat lainnya yang mendukung keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam ayat ini, Yesus disebut sebagai firman atau logos dalam bahasa Yunani. Dia disebut sudah ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa, yang berarti Yesus sudah ada sejak kekekalan. Yesus sebagai logos juga disebut sebagai Allah yang dibedakan dengan Allah Bapa namun setara dengannya. Selain itu, Yesus juga disebut sebagai pencipta segala sesuatu. Hal ini berarti bahwa Yesus sebagai firman Allah terlibat dalam proses penciptaan alam semesta dan segala isinya bersama-sama dengan Allah Bapa. Keterlibatan Yesus dalam mencipta tersirat dalam Kejadian 1 ayat 1-3, yakni ayat-ayat pertama dari Alkitab, di mana di situ dijelaskan bahwa Allah mencipta dengan firman atau logos. Yang keempat, keilahian Yesus dalam kitab Roma. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Roma 9 ayat 5. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, Paulus mengatakan tentang keilahian Yesus bahwa Mesias, yakni Yesus adalah Allah. Ini adalah satu-satunya ayat dalam Perjanjian Baru yang secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Allah, bukan Tuhan. Kata Allah dalam ayat ini merupakan terjemahan kata Yunani bahasa asli terjemahan baru, theos. Sebuah kata Yunani yang biasanya dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani asli Alkitab untuk Elohim atau El di Perjanjian Lama.
Sedangkan kata Tuhan merupakan terjemahan kata Yunani kurios yang biasanya dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani Jehovah Yahweh atau Adonai dalam perjanjian lama. Dengan demikian, Yesus dalam ayat ini disejajarkan dengan Allah Bapa yang biasanya disebut sebagai Theos. Yang kelima, keilahian Yesus dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus, Rasul Paulus menjelaskan tentang keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kepercayaan orang Kristen adalah hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Penjelasan yang Paulus berikan tentang pribadi Allah Bapa sejajar dengan pribadi Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan untuknya kita hidup. Sedangkan Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu dan karenanya kita hidup. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan segala sesuatu seperti halnya dalam Injil Yohanes 1. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu setara sama-sama sebagai pencipta segala sesuatu, menopang segala sesuatu, dan menjadi tujuan segala sesuatu.